Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilda Tri Cahyani Suharman dengan NIM 225811038 kelas B semester 2 angkatan 2025. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, dipersingkat saja. Yang ke-1, pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan tingkat hafalannya kuat, tidak syadz atau tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat dan tidak berilat atau cacat. Hukumnya ini dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum Islam. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan ini adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, akan tetapi tingkat hafalannya di bawah sedikit perawi hadis sahih. Hadis ini juga tidak syadz dan tidak berilat. Hukumnya tetap dapat dijadikan sebagai hujjah. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Misalnya sanadnya terputus, perawinya lemah atau memiliki cacat. Hukumnya hadis dhaif ini umumnya tidak dapat dijadikan sebagai penetapan hukum Islam, akan tetapi sebagian ulama memperbolehkannya untuk keutamaan amal dengan syarat sah tertentu. Yang kedua, pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga menurut akal mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Contoh hadis mutawatir lafzi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang perawinya tidak mencapai derajat hadis mutawatir. Hadis ahad ini hadis yang dapat diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi atau beberapa orang perawi. Hadis ahad ini terbagi menjadi tiga, yaitu hadis gharib, hadis aziz, dan hadis masyhur. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi pada setiap salah satu tingkatan sanad. Hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi pada setiap salah satu tingkatan sanad. Yang ketiga, hadis masyhur ini hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih perawi namun belum mencapai derajat hadis mutawatir. Yang ketiga, hadis qudsi. Hadis qudsi ini hadis yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan lafadznya diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Penjelasannya maksudnya makna hadis qudsi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, sedangkan lafadz atau susunan katanya diucapkan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu baik lafadz maupun maknanya berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan mukjizat. Contoh hadis qudsi yang sahih diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, hadis mauquf dan hadis maqtu. Hadis mauquf hadis yang sanadnya berhenti pada para sahabat, baik berupa perbuatan, perkataan atau ketetapan para sahabat dan tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hukumnya bukan hadis Nabi sehingga tidak berkedudukan sebagai hujjah seperti hadis marfu'. Namun pendapat para sahabat dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis sahih. Yang kedua, hadis maqtu. Hadis maqtu ini hadis yang sanadnya berhenti pada para tabi'in, baik berupa perbuatan atau perkataan para tabi'in dan tidak disandarkan kepada para sahabat maupun Nabi Muhammad SAW. Hukumnya hadis ini juga bukan hadis Nabi sehingga tidak berkedudukan sebagai hujjah seperti hadis marfu'. Akan tetapi dapat dijadikan pendapat atau referensi dalam memahami hukum Islam, tergantung dari kekuatan dalil yang mendukungnya. Demikian itu dia pemaparan materi dari saya untuk ujian akhir semester ini pada matkul Ulumul Hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.